Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Irfan Samben, Maria Masara, dan Muklim Asis akan membahas tugas UAS project kami dengan judul Remote Method Invocation atau RMI. Pada kesempatan kali ini kami akan mengambil kasus transfer file. Nah, sebelum masuk dalam implementasi dari RMI tersebut, kita perlu tahu mengenai apa sebenarnya itu RMI. Jadi RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang dikenal secara umum lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berbasis objek, di mana RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Untuk tujuan sendiri, RMI menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda. Kemudian, RMI juga dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Kemudian, dalam RMI ada aplikasi objek terdistribusi. Nah, dalam RMI tersebut seringkali ada dua program terpisah, yaitu memisahkan server dan juga klien. Untuk aplikasi server, dia membuat beberapa remote object yang menyediakan referensi terhadap objek-objek sehingga dapat diakses. Kemudian sedangkan pada kliennya dapat mereferensi remote ke satu objek remote yang berada pada server. Kemudian dia juga dapat menjalankan metode dari objek tersebut. Untuk cara kerja dari RMI, dalam model ini, sebuah proses mengambil metode dari objek yang terletak pada suatu host atau komputer remote. Dalam paradigma ini, menyediakan layanan mendaftarkan diri dengan server direktori pada jaringan. Proses yang menginginkan suatu layanan mengontrak server direktori saat runtime. Jika layanan tersedia, maka referensi ke layanan akan diberikan. Dengan menggunakan referensi ini, proses dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Kemudian paradigma ini terekstensi dari paradigma RPC. Selanjutnya, pada pembahasan RMI kami pada tugas ini, kami menggunakan Pyro. Nah, jadi Pyro adalah kependekan dari Python Remote Object. Kemudian Pyro menggunakan sistem teknologi terdistribusi objek powerful yang didesain mudah untuk digunakan dalam pembuatan kode-kode komunikasi jaringan. Ketika menggunakan Pyro, kita hanya perlu menuliskan kode-kode program seperti membuat objek, seperti halnya pembuatan program Python biasa. Dengan sedikit kode ekstra, Pyro akan menangani komunikasi jaringan antar objek-objek yang terpisah dalam mesin-mesin komputer yang berbeda pula. Semua detail dari soket programming akan ditangani oleh Pyro. Jadi kita tinggal memanggil metode pada remote object sebagaimana kita memanggil local object. Untuk prosedur pengerjaan akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Maria Masara. Kepada Mariam, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan mendemokan mengenai praktikum seperti apa itu pengimplementasiannya. Jadi di sini kita akan menggunakan dua server untuk RMI ini, di mana akan ada VM untuk server, dua VM maksudnya, di mana akan ada VM untuk server dan ada VM untuk klien. Nah, untuk server 1 nanti akan sebagai
VM1 sebagai server, nanti kemudian VM2 sebagai kliennya. Saya akan menjelaskan pengkonfigurasiannya di server 1. Jadi server, nanti untuk kliennya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita masuk dulu seperti biasa di VirtualBox, mengaktifkan server satunya, kemudian menjalankan. Ketika sudah jalan, kita pastikan IP-nya dulu. Ngecek IP-nya. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya itu yaitu 192.168.43.75. Nah, saya menggunakan MOBA extern agar lebih gampang untuk meremote server. Setelah login, pertama-tama langkah yang harus dilakukan itu ialah menginstal dulu Python. Pastikan kita memiliki Python di VM kita, di K2 VM kita. Setelah menginstal Python, pastikan juga kita telah menginstal Pyro 4, karena Pyro 4 itu library Pyro 4 yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara server dengan kliennya. Oke. Kemudian setelah itu kita pastikan kita berada di folder home / folder nama kita di VM ini. Kemudian setelah itu, setelah juga sudah menginstal Python dan Pyro, nah kita masuk di pengkonfigurasiannya di codingan sintaks yang akan kita gunakan di server. Ini kami telah membuat sebuah file dengan nama server.python. Di sini itu seperti ini. Di sini ada paragraf pertama ini itu ialah mengimport library yang dibutuhkan. Pertama itu ada Pyro 4, kemudian ada random, kemudian ada OS base64 untuk encode. Dan di code-nya kemudian ada codex. Pyro 4 expose di sini itu digunakan untuk agar kelas yang dibuat pada server itu dapat digunakan oleh klien. Nah, di sini ada kelas yang dibuat nanti namanya Kerberos. Nah, kemudian kita buat kelas. Nah, setelah buat kelas dengan nama Kerberos, kita buat juga parameternya. Nah, parameternya di sini ialah objek. Kemudian kita buat function dalam kelas tersebut. Nah, fungsi kirim file yang kita beri nama dengan send file di sini itu dimasukkan parameternya self dan fname. Nah, fname itu ialah file name yang akan di-request dari klien. Kemudian di sini ada pengkondisian if fname in OS list dir itu home/mariam/rmi file. Nah, ini adalah nama folder dan dalam directory home. Maksudnya di sini jika file name yang ditangkap ada dalam directory home/mariam/rmi file, maka file name dalam directory tersebut dibuka, kemudian disimpan dalam variabel baru. Nah, variabel barunya itu bernama file. Ini. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru lagi untuk membaca isi dari file yang akan ditangkap oleh file. Nah, variabel baru yang dibuat itu ialah ini, file data namanya. Nah, hasil read data dari file read ini dalam kondisi encode, maka kita perlu buat variabel untuk menyimpan hasil decode-nya. Nah, cara decode-nya ialah kita menggunakan sintaks codex decode. Nah, kita buat di sini variabelnya untuk dapat menggunakan sintaks codex decode ini, kemudian file data untuk nama file datanya nanti. Kemudian kita buat statusnya. Ini adalah statusnya. Di sini nanti di server ketika klien sudah melakukan request akan ada status sending. Kemudian return ini adalah untuk mengirimkan hasil decode ke klien. Di sini ada else. Else return none itu ialah misal
kalau tadi ini kan misal ada file name yang di request. Nah, misal tidak ada, maka yang di return itu atau hasil yang diberikan itu tidak ada yang dikirimkan ke klien. Kemudian ini dev list dir, kita melakukan pendefinisian di mana setelah membaca file yang terdapat dalam server, maka file tersebut akan dikirimkan ke klien. Nah, kemudian pada bagian bawah ini ialah sintaks untuk melakukan settingan konfigurasi antar server dengan klien supaya mereka dapat saling terkoneksi. Nah, di sini ada IP host. Nah, IP host ini di sini ialah IP yang digunakan sesuai dengan IP server. Dan port yang digunakan di sini kita bisa menggunakan random. Tapi dengan syarat selama tidak ada port yang sama dalam VM yang sama. Agar menghindari terjadinya benturan, maka kan di sini portnya itu random tapi tidak boleh ada port yang sama, konfigurasi port yang sama. Kemudian pada bagian server ini maksudnya ini ialah nama kelas disesuaikan dengan nama kelas yang digunakan tadi di atas. Kemudian demikian juga pula dengan NS registernya. Kemudian di sini ada daemon request loop. Ini ialah sintaks agar server itu tetap berjalan ketika klien melakukan request. Oke, mungkin seperti itu saja dulu mengenai penjelasan konfigurasi servernya. Saya serahkan ke teman saya untuk penjelasan konfigurasi di kliennya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan bagian untuk konfigurasi klien. Yang pertama, untuk konfigurasi klien, kita akan lakukan hal yang sama seperti pada yang dilakukan di server. Pertama, kita pastikan kita berada di directory home Mariam. Kita lakukan perintah pwd. Nah, setelah itu kita telah berada di directory home Mariam. Pertama, kita buat sebuah file dengan nama nanoclient.py. Nah, di sini sudah ada dan kita masuk ke file tersebut. Nah, di sini ada beberapa perintah yang ada dalam file client.py. Sini akan saya jelaskan satu persatu dari isi file tersebut. Yang pertama, kita impor library yang akan kita gunakan. Di sini ada dua library yang kita masukkan, yaitu Pyro 4 dan Base 64. Kemudian kita buat variabel Kerberos. Nah, variabel ini kita gunakan untuk mengkoneksikan klien ke server agar fungsi-fungsi yang ada di server bisa kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya kita print Kerberos.listdir untuk menampilkan apa saja yang tersedia di server tersebut. Kemudian kita beri keterangan yaitu print files under server. Lalu selanjutnya kita buat inputan dengan nama fname. Kemudian kita gunakan untuk menginput file yang ingin kita transfer. Setelah file diinput, maka kita masukkan variabel data sama dengan kerberos.sendFile dalam kurung fname. Nah, ini digunakan untuk mengirim data yang akan di-request oleh klien dan akan menerima file hasil yang diberikan oleh server. Nah, selanjutnya ada kondisi yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama, kondisi if dalam kurung data adalah kondisi yang digunakan sebagai wadah sesuai dengan nama file yang akan kita request. Kemudian kita masukkan isi file yang diberikan oleh server.
Nah, setelah itu ada file.close, artinya file akan ditutup. Kemudian ada keterangan bahwa print file transfer successful. Nah, juga ada kondisi else di mana jika tidak ada file yang diterima dari server, maka akan ada keterangan file not found. Artinya file tidak ditemukan. Baik, kita akan melanjutkan pengujian pada konfigurasi RMI di klien. Nah, pertama kita harus cek dulu di server apa yang akan kita transfer. Kita lihat untuk isi dari server tersebut. Kita lakukan ls. Nah, di sini kita melihat ada folder RMI file. Nah, di sini kita akan lihat isinya untuk kita transfer ke klien nanti. Nah, kita cek. Kemudian nah, di sini ada file kelompok 2.txt. Ini yang akan kita transfer ke klien. Nah, kita pastikan dulu untuk di klien kita lihat dulu apa isinya. Nah, di sini ada folder file saya. Nah, tadi file dari server itu akan kita transfer ke folder file saya. Kita cek terlebih dahulu bahwa folder ini belum ada isinya. Nah, di sini masih kosong. Baik, langsung saja kita lakukan pengujian untuk konfigurasi RMI ini. Langsung saja kita jalankan program pada server dengan perintah Nah, di sini kita berhasil menjalankan program pada servernya. Selanjutnya kita juga jalankan pada klien. Nah, kita jalankan. Nah, di sini juga sudah jalan. Kita kembali ke server. Di sini menandakan bahwa server telah aktif dan Pyro-nya sudah jalan, maka ini menandakan bahwa sudah dapat diakses oleh klien. Nah, di sini juga penjelasan bahwa kita akan diminta untuk memasukkan nama file yang akan kita transfer dari server untuk ke klien. Jadi kita enter nama filenya yaitu kelompok 2.txt. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kita cek kembali di server ada keterangan bahwa sending kelompok 2.txt. Itu berarti bahwa server telah mengirim file tersebut ke klien dan kita cek di klien bahwa filenya sudah berhasil ditransfer dengan keterangan file transfer successfully. Nah, setelah prosesnya berhasil, kita cek kembali hasilnya pada server. Apakah file tersebut sudah pindah atau belum? Kita langsung saja cek di kliennya. Kita kembali cek untuk folder file saya. Nah, kita ls apakah tadi sudah pindah atau belum dan hasilnya sudah pindah. Ini berarti file dari server sudah sampai ke file di klien. Artinya proses transfer sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek isi dari file tersebut apakah sama dan betul. Isi dari server sama dengan klien. Kita cek juga di server tadi. Nah,
sama hasilnya dengan yang ada pada klien tadi. Itu yang bisa kita uji untuk praktikum dari konfigurasi RMI, dan di sini hasilnya sudah berhasil ditransfer. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dari keseluruhan praktikum dan demonstrasi yang dilakukan oleh teman saya, kita dapat satu hasil di mana program tersebut berjalan dengan baik atau sukses dengan dengan indikator yang muncul pada saat akhir itu adalah file transfernya successfully dengan data yang kita kirimkan atau data yang kita request diterima dan dikembalikan oleh server. Untuk keseluruhan cara kerja dan implementasi dari RMI, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dengan menggunakan RMI, kita dapat menggunakan teknik pemanggilan metode yang lebih secara umum lebih baik daripada RPC, di mana menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI juga memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan menggunakan library Pyro, kita hanya perlu menulis kode-kode program seperti membuat objek, sama halnya membuat program Python biasa. Pyro akan menangani komunikasi jarak antara objek-objek yang terpisah dalam mesin-mesin komputer yang berbeda maupun server yang berbeda. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.